Baik Bapak Ibu, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Hari ini saya akan meneruskan eksposisi dari surat Galatia pada pertemuan yang ke-12 dengan satu tema, di antara dua ibu, di antara dua kelahiran. Mari kita buka Alkitab kita sebelum kita masuk dalam doa. Kita baca dari Galatia pasal yang keempat. Kita sudah sampai kepada Galatia pasal yang keempat, ayat 21 sampai 31. Dan saya akan baca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan Singer boleh membaca ayat genap. Satu perikop yang diberi judul Hagar dan Sarah. Galatia pasal yang keempat, ayat ke-21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan dia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena dia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa, Tuhan, bersyukur sebab Engkau memberikan kami kesempatan tidak habis-habisnya kami boleh menikmati pemberitaan firman. Kami bersyukur ya Tuhan sebab penopangan Tuhan terus bersama dengan kami, meskipun seringkali kami lalai, meskipun seringkali kami sering abai terhadap firman-Mu ya Tuhan. Tapi kami bersyukur sebab Engkau berbelas kasihan bagi kami. Tuhan, ampunilah kami dan persiapkanlah hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah kami menyadari betapa bersyukurnya kami tak kala Injil telah diberitakan kepada kami, tak kala oleh kasih karunia-Mu kami boleh menjadi orang-orang percaya dan hidup dalam iman. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara sekalian, pernah saudara membaca satu buku laris yang berjudul Rich Dad Poor Dad? Saudara sekalian, ini satu buku yang sangat laris saudara sekalian, karya daripada Robert Kiyosaki. Nah saudara sekalian, kira-kira isi buku itu apa ya? Buku itu bicara hal-hal bagaimana kita melek secara finansial. Nah kira-kira isi buku itu adalah bahwa seseorang itu akan diperhadapkan kepada pilihan-pilihan di dalam keputusan-keputusan finansialnya. Pilihan-pilihan yang akan berpengaruh kepada hari depan di dalam keuangannya. Dia tidak bisa memilih semua pilihan yang ada. Dia harus memilih salah satu dan tidak boleh salah. Nah saudara, di dalam hidup ini kita diperhadapkan kepada pilihan demi pilihan, dan kita tahu kita tidak boleh, tidak bisa mencampur adukan pilihan-pilihan itu, bukan? Misalnya seorang muda diperhadapkan dengan pilihan dua calon istri. Ini tentu hal yang bahagia, tapi juga hal yang membingungkan saudara. Tetapi lebih membingungkan daripada tidak ada pilihan. Nah saudara sekalian, dia diperhadapkan kepada pilihan dua calon istri. Nah dia tidak boleh memutuskan menikah dengan yang satu lalu pacaran dengan yang lain, bukan? Lalu mengatakan bahwa yang satu itu istri yang lebih utama, yang pacar itu hanya pelengkap. Tentu tidak boleh saudara. Dia harus membuat pilihan dan hidup berdasarkan pilihan itu. Nah orang dunia tahu itu. Tapi dalam hal iman, orang sering mencampur adukan, sehingga timbullah yang namanya sinkretisme. Kalau makin banyak agama makin bagus. Saya percaya ini bagus, percaya itu bagus. Makin banyak agama makin bagus. Kalau masuk surga saya punya banyak kartu, saudara sekalian. Nah banyak orang Kristen juga begitu.
Sambil percaya Yesus juga pegang yang lain. Sambil percaya Yesus pegang tradisi. Sambil percaya Yesus pegang hal-hal yang lain. Dan mengatakan, bukankah itu lebih rohani? Selain Yesus saya punya yang lain juga. Nah saudara, tidak demikian. Sebab jikalau engkau telah memiliki Yesus, maka yang lain tidak lagi bernilai. Saudara, jikalau kita sudah memiliki Yesus, maka yang lain, saudara, itu bisa disampahkan, itu bisa dikesampingkan. Yesuslah yang terutama dan satu-satunya. Nah, di sini Paulus berusaha membuka mata orang-orang percaya di Galatia akan status mereka di dalam Kristus. Bahwa engkau memiliki status yang begitu mulia. Engkau adalah anak perjanjian. Engkau memiliki status sebagai orang yang dimerdekakan. Status yang begitu mulia. Maka jangan lagi engkau kembali ke dalam perhambaan daripada hukum Taurat. Jangan lagi kembali kepada perhambaan daripada agama yang lama. Sebab hukum Taurat tidak pernah dimaksudkan Allah untuk berfungsi sebagai jalan seseorang bisa dibenarkan. Hukum Taurat tidak pernah dimaksudkan Allah sebagai sarana keselamatan. Nah saudara, bukan berarti hukum Taurat tidak baik ya. Nah saudara, tetapi seringkali kita melihat begini. Oh, hukum Taurat itu baik sebab ada tercatat di dalam Alkitab. Nah saudara, bukan berarti bahwa hukum Taurat dan Injil kemudian sama dan setara saudara ya. Nah saudara, seorang dosen kami, Profesor Gerard Bray, dia pernah menjelaskan demikian. Hukum Taurat itu baik pada masanya. Nah ada hal-hal yang baik pada masanya. Saudara kerja dulu pakai mesin ketik. Siapa di sini yang pernah pakai mesin ketik? Saya pernah dulu ya, pakai mesin ketik sampai saya lancar sekali saudara ya. Dulu kursus mesin ketik. Untung tidak jadi sekretaris saudara ya. Karena kalau jadi sekretaris ya tidak jadi pendeta saudara ya. Nah dulu lancar sekali. Saya bisa tutup mata mengetik saudara sekalian. Nah mesin ketik itu baik pada waktunya. Tetapi setelah komputer tiba, mesin ketik itu sudah lewat masanya. Maka orang beralih kepada komputer saudara sekalian. Jadi mesin ketik ada masanya. Baik. Tetapi setelah itu akan tiba pada masa yang lain. Nah hukum Taurat itu baik pada masanya. Tetapi setelah itu hukum Taurat harus geser. Nah saudara, di sini kita mengerti ya. Hukum Taurat itu tidak pernah dimaksudkan Allah untuk berfungsi sebagai jalan keselamatan. Hukum Taurat jikalau kita memahaminya dengan benar, sebenarnya menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Baik ke belakang kepada perjanjian Abraham maupun ke depan menuju kepada penggenapan final di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, Paulus memulai bagian ini dengan memberikan gambaran mengenai dua orang anak laki-laki. Siapa mereka? Yaitu Ismail dan Ishak. Ismail diperanakan menurut daging. Nah Alkitab mengatakan menurut daging, atau kita bisa katakan diperanakan menurut cara yang lazim. Seorang anak dilahirkan dengan cara yang lazim, dengan ordinary way. Tetapi Ishak beda. Ishak itu oleh karena janji. Maka kedua anak itu menggambarkan kepada kita dua macam kelahiran. Pertama, kelahiran jasmani yang menjadikan kita orang berdosa. Setiap kita lahir secara jasmani, dan kelahiran itu membawa dosa, warisan dosa daripada orang tua pertama kita bersama dengan kita. Maka kelahiran jasmani menjadikan kita orang berdosa. Tetapi kelahiran rohani menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Saya ingat pendeta Stephen Tong kerap mengatakan, orang yang tidak selamat lahir berapa kali? Lahir satu kali. Mati berapa kali? Mati dua kali. Tetapi orang yang diselamatkan lahir berapa kali? Lahir dua kali. Matinya satu kali saudara sekalian. Jadi beda ya. Yang tidak selamat lahir satu kali, mati dua kali. Mati fisik, mati dalam kekekalan. Lalu yang selamat dia lahir dua kali. Lahir jasmani juga lahir rohani, tapi mati satu kali. Nah saudara, Ishak adalah anak perjanjian. Ishak adalah gambaran dari orang-orang percaya di dalam beberapa hal. Maka di dalam bagian ini waktu kita baca Hagar dan Sarah, kita baca tentang Ishak, itu harus membawa kita kepada pengertian mengenai orang-orang percaya. Ishak adalah gambaran dari orang percaya di dalam beberapa hal. Hal-hal apa saja? Nah saudara perhatikan ya. Pertama, Ishak itu lahir oleh kuasa Allah. Bukan kelahiran pada umumnya saudara sekalian. Ishak
ketika lahir, Allah sengaja menunggu 25 tahun sebelum dia menganugerahkan anak kepada Abraham dan Sarah. Tuhan sudah janji Abraham, keluar dari negerimu akan kuberikan tanah yang kujanjikan dan keturunan yang besar. Abraham tunggu. Abraham kira dalam waktu dekat ketika aku bersetubuh dengan istriku akan jadi anak, akan melahirkan anak. Ternyata tidak. Tunggu, belum. Tunggu, belum. Sampai tunggu 25 tahun, saudara. Dari Tuhan janji. Nah, saudara, kalau ada orang janji sama saudara, janjinya tidak ada batas waktu ya, tidak omong, saudara tunggu. Ternyata 25 tahun baru diberikan. Wah, saudara merasa ini kok keterlaluan ya, lama ya. Nah, Tuhan sengaja menunda 25 tahun sampai apa? Sampai Abraham dan Sarah benar-benar merasa tidak berdaya. Benar-benar merasa mustahil untuk punya anak. Tidak mungkin. Dan karena itu, kalau sampai ada anak, itu sungguh-sungguh adalah mujizat, keajaiban dari Tuhan. Mereka sungguh bergantung kepada Tuhan. Maka, saudara, kelahiran Ishak adalah kelahiran yang impossible, mustahil. Dan ini pula kita bisa katakan kepada setiap orang percaya, bahwa kita dilahir barukan itu hal yang mustahil. Menurut cara manusia itu mustahil, tidak mungkin. Nah, saudara, siapa yang bisa mengatakan seseorang diselamatkan karena kemauannya sendiri? Oh, saya mau, saya percaya Tuhan, maka saya selamat. Saudara sekalian, karena Allah yang telah membangkitkan engkau dari kematian rohani. Maka saudara sekalian, Ishak disebut dalam Galatia pasal 4 ayat 29, itu dilahirkan menurut roh. Maka demikianlah semua orang Kristen dilahirkan dari roh, saudara. Yohanes pasal 3. Nah, Ishak itu lahir ke dunia melalui Abraham yang melambangkan iman dan Sarah yang melambangkan kasih karunia. Maka Ishak dilahirkan oleh kasih karunia melalui iman. Dan demikian pula setiap orang percaya, bukan, dilahirkan melalui iman oleh kasih karunia Allah. Karena itu Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hari ini saya ada di gereja karena saya lebih baik dari orang lain. No. Engkau bukan ada di gereja karena engkau lebih baik daripada orang lain. Engkau ada di gereja, engkau hari ini menjadi orang Kristen karena kasih karunia melalui iman. Kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Nah, itulah gambaran. Ishak itu lahir. Itu adalah kasih karunia Allah. Lalu yang kedua, kelahiran Ishak itu membawa sukacita. Saudara tahu arti nama Ishak? Arti nama Ishak adalah temannya Ateng. Saudara, zaman dulu ya, ada pelawak gitu ya. Mungkin anak-anak generasi sekarang tidak kenal. Arti nama Ishak itu adalah tertawa, saudara ya, tertawa. Saya ingat pendeta Stephen Tong kalau menyebut nama Ishak, seringkali menyebutnya Iskak ya, Iskak. Nah, waktu dulu kalau dengar Pak Tong menyebut Iskak, saya langsung teringat temannya Ateng, saudara ya. Zaman dulu ada pelawak itu Iskak dan Ateng, saudara ya. Zaman sekarang sudah tidak kenal. Itu pelawat zaman dulu, zaman saya kecil, mereka sudah umur juga, saudara ya. Nah, arti nama Ishak itu adalah tertawa, saudara sekalian. Maka kelahiran Ishak itu membawa sukacita bagi orang tuanya yang sudah lanjut usia. Meskipun saudara, mereka awalnya tertawa karena meragukan. Bagaimana mungkin kami bisa punya anak, sudah tua, sudah kakek dan nenek, sudah tua, sudah mati pucuk, bagaimana bisa punya anak? Tetapi saudara, akhirnya mereka dikaruniai anak oleh anugerah Tuhan, impossible yang Allah kerjakan, tapi Tuhan kerjakan, sehingga mereka bersukacita. Maka saudara, sama seperti ya, kita kadang-kadang terheran-heran. Bagaimana bisa orang macam itu jadi Kristen? Bagaimana bisa orang macam itu diselamatkan Tuhan? Atau kita sendiri mengatakan, bagaimana bisa orang macam saya diselamatkan Tuhan? Kita terheran-heran. Tetapi selanjutnya adalah kita berada dalam sukacita. Nah, saudara, kita tidak pernah boleh lupa ini. Bahwa keselamatan, kelahiran baru dalam roh, itu adalah sebuah pengalaman sukacita, saudara. Sebuah pengalaman sukacita bukan hanya bagi orang percaya itu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya, saudara. Ketika ada orang percaya di tengah sebuah keluarga, maka seluruh keluarga itu berbahagia.
Saudara, banyak daerah-daerah tidak ada orang percaya, lalu ada satu orang percaya, itu mendatangkan sukacita. Orang percaya itu kemudian menghasilkan orang-orang percaya yang lain dan mereka penuh dengan sukacita. Seorang percaya dalam keluarga itu adalah momen sukacita. Saya pernah hadir dalam sebuah persekutuan rumah tangga, saudara. Lalu ada sebuah keluarga, papa tidak pernah ke gereja, papa tidak mau jadi Kristen. Lalu anak-anak, istri hanya diantar pergi gereja. Tapi satu kali dalam persekutuan rumah tangga itu dia hadir. Dia hadir lalu dia mendengarkan hari itu pendetanya membahas tentang perbandingan kekristenan dan agama-agama lain. Lalu waktu tanya jawab, dia mengatakan, saya mau bicara. Wah, jangan-jangan dia marah. Kita sudah mengantisipasi, jangan-jangan dia marah. Lalu dia mengatakan, hari ini saya mengatakan, saya mau mengakui hari ini, bahwa saya hari ini, saya mau jadi orang Kristen. Wah, langsung istri anak loncat dari tempat duduk. Lalu mereka lari dan mereka peluk kaki papanya. Mereka berseru, puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, senangnya luar biasa. Karena puluhan tahun menunggu, baru kali itu papa mau percaya. Lalu setelah itu dia minta dikatekisasi, dia minta dibaptis pada hari Natal. Lalu 1 minggu kemudian Tuhan panggil dia pulang. Nah, saudara, ini adalah momen yang begitu sukacita. Bagaimana mungkin? Nah, saudara, pertanyaannya, masih adakah sukacita itu pada kita pada hari ini? Masih adakah sukacita menjadi orang Kristen? Ataukah kita sudah menjadi orang Kristen yang hilang sukacitanya, yang diganti dengan keluh kesah, ngomel, ratap tiap hari, saudara ya? Kalau saudara lihat orang yang baru percaya ya, aduh, mereka penuh dengan sukacita. Kita yang sudah lama percaya mungkin bingung, kok mereka penuh sukacita ya? Sementara kita lihatnya orang Kristen banyak yang ngomel-ngomel, banyak yang keluh kesah tiap hari. Seperti orang Kristen seperti orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Sudah hilang sukacitanya, tiap hari ngomel, merindukan kembali ke Mesir. Nah, saudara, ini yang kedua ya, bahwa Ishak itu kelahirannya membawa sukacita. Lalu yang ketiga ialah Ishak mengalami pertumbuhan dan disapih. Nah, saudara, ini istilah yang tidak banyak kita mengerti ya. Waktu kecil saya mengerti. Saya heran kenapa orang Kristen disapih. Jangan-jangan habis jadi manusia kita disapih, nanti di domba, nanti di apa lagi, saudara sekalian. Nah, Ishak mengalami pertumbuhan dan disapih. Maka di sini kita ingat satu hal. Keselamatan kita itu adalah awal, bukan akhir. Nah, banyak orang menjadi Kristen itu mengira keselamatan itu, oh, akhirnya selamat. Lalu tidak bikin apa-apa. Tunggu kapan masuk surga, begitu ya. Kalau ditanya juga apakah mau cepat-cepat masuk surga, juga tidak mau gitu ya. Tapi cuma mau menunggu masuk surga. Nah, saudara, keselamatan itu adalah awal, bukan akhir. Karena setelah seorang anak lahir, dia perlu apa? Perlu bertumbuh. Nah, ibu yang melahirkan anak kan tidak mengatakan setelah 9 bulan perut sakit melahirkan, akhirnya. Lalu setelah itu tidak urus anak itu lagi. Biarinlah dia mau jadi apa. Nah, saudara sekalian, tentu tidak kan? Anak itu sudah lahir, itu baru start, beginning, saudara. Setelah itu dia perlu apa? Perlu bertumbuh. Nah, seiring dengan pertumbuhan kepada kedewasaan, datanglah yang namanya penyapihan. Dan penyapihan itu artinya di mana dia harus meninggalkan sifat kanak-kanak dia. Nah, mungkin kita tidak familiar dengan istilah itu. Penyapihan itu adalah satu transisi dalam kehidupan seorang anak. Dari menyusui menuju makan makanan yang lain. Dan akhirnya makan makanan keras. Nah, saudara, kita kadang tidak siap untuk beranjak dari masa yang penuh dengan kenyamanan. Waktu kecil saya ingat, zaman dulu supaya anak tidurnya enak, maka digantunglah tali, dicantelin di atas tali lalu diikat sarung ya. Anak ditaruh di sarung, itu tidurnya paling enak. Kalau saudara tidak percaya punya anak ya, sekarang sudah ada enak ya, yang buat olahraga itu yang nge-gym ya. Nah, gantung satu, ikat sarung, taruh anak, tinggal di sini, dorong ke sana. Oh, anak senang, nanti bisa naik turun ya. Waktu kecil saya suka sekali. Setelah besar sedikit, sudah tidak lagi ditaruh di situ. Lalu protes, mau lagi masuk ke dalam sarung. Kata mama, tidak boleh, kamu sudah mulai gede, tidur di tempat tidur. Nah, kita selalu kepingin kembali. Nah, kita tidak kepingin menjadi besar. Nah, saudara sekalian, di dalam zaman Alkitab, transisi itu yaitu penyapihan dianggap sebagai tonggak penting di dalam
perkembangan seorang anak yang sering dirayakan. Nah, di dalam konteks Alkitab, penyapihan memiliki makna simbolis seperti menandai transisi kehidupan yang penting. Misalnya kita lihat, setelah Samuel disapih atau cerai susu, dia dibawa ke rumah Tuhan untuk dididik secara khusus. Nah, saudara, secara jasmani, secara diri kita ya, kita mau bertumbuh bukan? Dan kita mau anak kita bertumbuh bukan? Oh, anak masih kecil, biarin aja lah. Tidak, kita mau anak kita setelah setahun mulai belajar berjalan, belajar berlari, belajar bicara. Kita tidak kepingin kan, anak ini lucu, biar lucu terus sampai selama-lamanya gitu ya. Tidak, kita mau dia bertumbuh, saudara ya. Kalau dia sampai umur 10 tahun masih lucu seperti umur setahun, nah di situ kita mulai gelisah. Kita mulai bawa ke dokter. Nah, saudara, kadang dalam hal-hal rohani, banyak orang Kristen gak mau bertumbuh. Dan banyak orang Kristen tidak peduli anak-anaknya bertumbuh secara rohani atau tidak. Saya katakan banyak orang Kristen, anak Senin sampai Jumat dipanggil bangun cepat untuk pergi sekolah. Tapi hari Minggu, oh jangan. Biarkan dia tidur dengan lelap karena dia sudah capek sekolah. Dan kita tidak peduli dengan pertumbuhan rohaninya. Kita mau dia bertumbuh fisik. Kita mau dia jadi cepat pintar. Tapi kita tidak peduli pertumbuhan rohaninya, saudara. Maka saudara, banyak orang-orang Kristen inginnya terus tinggal di masa bayi rohani. Wah, enak jadi bayi rohani. Tidak usah pusing banyak hal. Datang gereja, pulang gereja. Tidak usah pusing pelayanan. Tidak usah pusing doa dan sebagainya. Ingin terus tinggal di masa-masa sebagai bayi rohani. Dengan terus memegang mainan dari masa awal jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen mainannya itu terus tidak mau ganti. Kalau ganti langsung teriak, langsung marah, saudara sekalian. Dan akhirnya dia gagal untuk memegang perlengkapan yang seharusnya dia pegang sebagai seorang Kristen dewasa. Maunya terus seperti ini, tidak berubah. Alasannya Tuhan Yesus juga tidak berubah. Nah, saudara, ini karena malas ya, saudara. Nah, kita harus bertumbuh dong. Kalau tukang bangunan waktu kecil suka main bangun-bangunan, bawa sekop plastik, masa sampai dia gede jadi mandor juga bawa sekop plastik? Dia harus bertumbuh. Dia harus bawa sekop beneran. Nah, saudara, kita harus bertumbuh sebagaimana Ishak juga dia bertumbuh dan disapih. Nah, seorang anak tentu tidak menikmati penyapihan. Tidak ada yang enak karena meninggalkan masa kenyamanan, masa kenikmatan. Tapi seorang anak tidak akan dewasa sebelum dia melalui penyapihan itu, saudara. Maka seorang anak dia harus melewati itu. Orang Kristen kalau mau maju harus melewati masa yang tidak enak. Ayo kamu mulai pelayanan ini. Nggak enak, saya nggak biasa. Justru karena tidak biasa, harus membiasakan melewati itu. Dan disitulah dia akan menjadi dewasa. Saya nggak mau pergi gereja. Kenapa pergi gereja? Itu kenapa nggak mau pergi gereja? Nanti ribut sama orang. Kalau di rumah kan tidak ribut sama orang. Cuma ribut sama TV saja. Nah, saudara, kapan bertumbuhnya? Waktu kita pergi gereja, ketemu orang lain, orang yang beda pandangan, orang yang beda sifat. Kita bisa bentur, tapi itu membuat kita dewasa, saudara. Nah, itulah yang ketiga. Yang keempat, Ishak, dia mengalami aniaya. Suka tidak suka, orang percaya akan mengalami kesulitan. Barangkali tidak seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Nigeria misalnya, saudara, yang dianiaya dengan begitu hebat. Nah, kita perlu berdoa bagi mereka ya, saudara. Kadang-kadang kita berada di tempat yang nyaman, kita sudah lupa. Kita sudah lupa dengan penderitaan orang-orang Kristen yang dikejar, yang dibunuh, yang terusir, saudara sekalian. Nah, orang percaya itu akan mengalami kesulitan. Nah, barangkali kita tidak mengalami itu, tetapi saudara perhatikan, Ishak mengalami aniaya. Siapa yang mendatangkan kesulitan bagi Ishak? Siapa yang mendatangkan kesulitan? Adalah Ismail. Ismail mendatangkan kesulitan bagi Ishak. Nah, ini adalah gambaran dari kedagingan kita. Ini adalah gambaran dari natur lama kita yang menimbulkan masalah bagi kita. Saudara perhatikan, Ishak tidak menimbulkan masalah dalam keluarga. Ismail tidak menimbulkan masalah dalam keluarga. Sampai kapan? Sampai Ishak lahir. Betul bukan? Sebelum Ishak lahir baik-baik saja. Tapi ketika Ishak lahir, mulai
menimbulkan masalah. Maka Paulus mau mengatakan, ini sama seperti natur lama kita tidak menimbulkan masalah. Sampai kita masuk kepada natur yang baru. Sampai natur yang baru masuk. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka natur lama kedagingan kita mulai timbul masalah. Orang yang tidak percaya dulu pergi night club, dulu pergi foya-foya, hiburan-hiburan malam, tidak masalah. Tapi ketika dia jadi Kristen, kok mulai sulit ya? Kok mulai kedagingan itu bentur dengan natur yang baru? Kedagingan itu masih mau merongrong. Kenapa sih jadi Kristen? Apa enaknya jadi Kristen? Dulu you belum jadi Kristen, you nikmat ya. Nah saudara, saya mendapati bagaimana orang-orang yang bergumul dari kedagingan lamanya. Ketika dulu setiap malam harus keluar malam, cari hiburan malam, meninggalkan istri di rumah. Lalu kemudian satu hari ketika dia jadi Kristen, rasa begitu sulit. Godaan itu terlalu banyak. Setiap hari teman-teman mengajak. Maka bagaimana dia menghindari itu? Sampai dia cari kesibukan. Ngecat rumah lah, cuci baju lah tengah malam, menghindari semuanya itu. Nah saudara, natur lama itu akan terus merongrong. Ketika natur yang baru itu masuk, maka Ishak dia mengalami aniaya, kesulitan. Maka saudara, di rumah Abraham terjadi benturan yang serupa dengan konflik yang orang-orang percaya hadapi. Semua orang percaya hadapi. Yaitu Hagar bentur dengan Sarah. Hukum Taurat bentur dengan kasih karunia. Ismail bentur dengan Ishak. Kedagingan bentur dengan roh. Nah saudara, kita tidak bisa memisahkan diri dari hal ini dalam perjalanan iman kita. Orang Kristen ketika jadi Kristen, jangan expect hidup yang tidak ada kesulitan perjuangan melawan dosa, saudara. Tidak ada itu. Kita akan selalu berada di tengah konflik itu, saudara. Antara Hagar dan Sarah, antara hukum Taurat dan kasih karunia, antara Ismail dan Ishak, antara daging dengan roh, kita selalu akan berada pada benturan itu. Nah, apa yang terjadi kepada orang-orang percaya di Galatia, saudara, adalah apa? Adalah orang-orang Yahudi Kristen, tetapi mereka masih menganut Yudaisme, yaitu orang-orang para kaum Yudais itu mengajarkan kepada mereka kan orang baru Kristen nih dari agama yang lain, mereka bukan orang Yahudi, mereka baru jadi Kristen. Maka orang-orang Yahudi yang jadi Kristen tapi masih pegang Taurat itu, mereka mengajarkan kepada orang-orang percaya Galatia bahwa kalau kau juga jalankan Taurat, itu bisa membuat engkau lebih rohani. Wah, saudara suka enggak? Oh, kalau saya jalankan ini, saya lebih rohani daripada orang lain. Kalau kau menjalankan ini puasa, jalankan sunat, jalankan ini dan itu sesuai Taurat, kau akan lebih rohani. Saudara suka enggak? Oh, suka. Jadi lebih rohani daripada orang lain. Jadi mereka mengatakan Yesus baik. Tapi kalau kamu tambah ini, kamu jadi lebih rohani. Kamu jadi lebih baik. Oh begitukah? Nah saudara, ini godaan ya. Godaan ya, kita jadi Kristen seringkali godaan lebih baik daripada orang lain. Maka kalau kita gosip sama orang, oh memang dia orang Kristen macam begitu, seakan-akan kita lebih baik daripada dia. Dan itu memang godaan kedagingan kita, saudara. Maka Paulus tegur jemaat di Korintus kan. Kenapa kamu membanggakan bahasa roh? Kenapa? Karena jemaat di Korintus, dia merasa dia lebih rohani. Dia orang Kristen strata tertinggi dibandingkan yang lain. Karena dia bisa karunia-karunia yang tidak ada pada orang lain. Nah inilah yang ditawarkan oleh guru-guru yang palsu itu. Tapi Paulus menegaskan kepada mereka bahwa Taurat itu hanya akan membangkitkan perlawanan dalam daging. Taurat itu hanya akan membangkitkan perlawanan dari daging kita. Karena apa? Karena kedagingan kita tidak suka aturan, betul tidak? Kedagingan kita tidak suka aturan. Kalau tidak ada aturan, anak-anak di sekolah senang, happy, hore. Coba kalau ujian ya, kalau guru bilang, sekarang ujian, tidak ada aturan, silakan. Apa yang kamu mau perbuat? Wah, semua akan mengatakan hore. Dulu zaman saya SMA, ada satu guru yang dulu anak-anak sebut guru terbaik. Kenapa terbaik? Karena kalau ujian, dia mengawasi, bukan mengawasi anak-anak. Dia mengawasi guru yang lain. Ayo, cepat buka buku. Jadi dia menunggu depan pintu, lalu melihat. Kalau ada guru yang akan datang, dia bilang, shh, tutup buku. Maka dia dikenal sebagai guru yang baik. Dan guru itu sayangnya, namanya adalah sama dengan nama seorang nabi dalam perjanjian lama.
Di kemudian hari saya baru sadar ternyata dia nabi asli. Maksudnya nabi palsu yang asli, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kita suka dengan tidak ada aturan. Tapi begitu ada aturan, itu membangkitkan perlawanan dari daging. Dan terjadi konflik dalam diri orang percaya, saudara. Maka saudara perhatikan, tidak ada hukum yang cukup kuat untuk mengubah atau mengendalikan Ismail. Tidak ada Taurat yang cukup kuat untuk mengendalikan Ismail. Tetapi Ishak, dia tidak pernah membutuhkan hukum Taurat. Loh, kalau begitu hukum tidak perlu, hukum tidak penting. Salah. Hukum itu penting, hukum itu harus ada. Tetapi kita bukan menjadi orang yang antinomian, membuat hukum atau menjadikan hukum sebagai yang terutama. Nanti saya akan menjelaskan kepada saudara mengapa hukum itu penting, tetapi kenapa kita tidak berpegang kepada legalisme, saudara. Nah, ada perkataan begini, manusia lama tidak mengenal hukum Taurat dan manusia baru tidak membutuhkan hukum Taurat. Manusia lama tidak mengenal hukum Taurat. Manusia baru kita tidak membutuhkan hukum Taurat. Nah, kita kadang mengira kalau orang dikasih peraturan yang sangat ketat, dia akan berubah sungguh-sungguh. Saudara coba cari satu budaya, satu masyarakat yang dengan hukum yang ketat, mereka sungguh-sungguh berubah. Coba cari. Saudara tidak akan temui. Manusia hanya akan beradaptasi dengan situasi, tapi tidak berubah. Di dalam acara di dalam Reform 21, ketika Vikaris Kias berdiskusi dengan pendeta Henry Ongko, ada satu hal yang disampaikan menarik ya. Pernah ada satu survei di Amerika yang mengatakan bahwa jikalau seandainya seumpama engkau berada pada situasi di mana tidak ada tuntutan hukum apapun terhadap yang engkau perbuat, tidak ada yang monitor mengawasi, engkau bebas, tidak ada tanggung jawab hukum, apakah engkau akan tetap melakukan perbuatan yang bejat itu? Perbuatan bejat terhadap orang lain. Seandainya tidak ada hukum, tidak ada tuntutan, apakah engkau akan tetap melakukan? Saudara, yang mengejutkan ialah sebagian besar menjawab dengan jujur bahwa ya, mereka akan melakukan. Maka saudara, ketika tidak ada hukum, itulah manusia, saudara sekalian. Maka kita lihat pada saat demo kan, seandainya tidak ada hukum, tidak ada yang merekam, tidak ada monitor, betapa mengerikan, saudara, betapa mengerikan. Maka kita bisa mengatakan bahwa hanya kasih karunia Allah yang mampu mengubah seorang dengan sungguh-sungguh. Negara yang maju, kenapa maju? Karena manusianya baik-baik? Bukan, karena hukumnya ketat. Nah, saudara, setelah menjelaskan kedua anak tersebut dan apa yang digambarkan olehnya, Paulus kini beralih kepada penjelasan tentang kedua ibu. Tadi sudah kedua anak, dua macam kelahiran. Sekarang Paulus beralih kepada dua ibu, yaitu Sarah dan Hagar. Ini belum ya? Ini belum. Nah, Paulus menggambarkan kontras antara hukum Taurat. Ini belum, slide-nya belum ya. Nah, Paulus menggambarkan kontras antara hukum Taurat dan kasih karunia. Dan Paulus membuktikan bahwa orang percaya tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan berada di bawah kebebasan yang penuh kasih yang datang melalui kasih karunia Allah. Nah, saudara, fakta apa yang kita temui pada kisah Hagar yang membuktikan bahwa hukum Taurat tidak lagi berkuasa terhadap orang Kristen? Fakta apa? Nah, saudara, perhatikan. Pertama ialah Hagar istri pertama atau kedua? Hagar adalah istri kedua dari Abraham. Berarti Allah tidak memulai dengan Hagar. Allah memulai dengan Sarah. Maka demikianlah dalam relasi Allah dengan manusia. Allah memulainya dengan kasih karunia, bukan? Di Taman Eden, Allah menyediakan kebutuhan Adam dan Hawa melalui kasih karunia. Bahkan setelah mereka berdosa, di dalam kasih karunia-Nya Allah menyediakan pakaian dari kulit binatang sebagai penutup. Mereka coba pakai cara sendiri, pakai daun. Tetapi Allah mengatakan, no. Daun itu caramu, itu cara yang akan hancur dengan segera. Tuhan kasih pakaian dari kulit binatang, menandakan solusinya bukan dari kamu, solusinya dari Allah yang memberikan anaknya nantinya. Dan Allah tidak memberikan mereka hukum untuk dipatuhi sebagai jalan penebusan. Allah tidak mengusir mereka dan berkata, Adam, ini seperangkat aturan ya, kamu baca baik-baik, ini manual book. Kalau kamu sudah bisa kerjakan dengan sempurna,
kamu balik lagi sini. Saudara, tidak ya. Allah tidak memberi mereka hukum untuk dipatuhi, tetapi Allah memberi mereka sebuah janji yang penuh dengan kasih karunia, yang tidak berdasar kepada respon mereka. Yaitu apa? Janji seorang penebus yang akan menang, yang akan memulihkan. Nah saudara, demikian pula dalam relasi dengan Israel. Allah pertama-tama bertindak atas dasar apa? Hukum atau kasih karunia? Atas dasar kasih karunia. Perjanjian dengan Abraham dalam Kejadian 15 sepenuhnya berdasarkan kasih karunia. Karena Abraham sedang tidur nyenyak ketika perjanjian itu ditetapkan. Nah, ketika Allah membebaskan Israel dari Mesir, itu adalah berdasarkan kasih karunia dan bukan berdasarkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat belum diberikan ya. Waktu Tuhan bebaskan dari Israel dari Mesir, itu berdasarkan kasih karunia karena hukum Taurat belum diberikan. Nah, seperti Hagar istri Abraham yang kedua yang ditambahkan, maka hukum Taurat itu juga ditambahkan. Hagar menjalankan suatu fungsi sementara. Lalu dia harus berlalu ketika waktunya tiba. Dia harus berlalu dari panggung. Sebagaimana hukum Taurat menjalankan fungsi khusus, lalu dia harus beranjak. Nah saudara, yang kedua. Nah saudara, saya lihat ya cukup hangat ya saudara sekalian ya. Nah ini itu ibadah kita makin hangat saudara ya. Karena AC-nya juga ya mungkin ada listrik yang ini, tapi saudara bersyukurlah bahwa saudara sedang duduk dan saya sedang berdiri, dan lampu sorot juga sangat kencang saudara ya. Nah ini memang salib daripada pengkhotbah ya, salib pengkhotbah, lampu sorot dengan pakai jas, tapi itu adalah salib yang mulia saudara. Nah kedua, Hagar ini adalah seorang hamba. 5 kali dalam bagian ini dia disebut sebagai hamba perempuan. Tetapi Sarah sebaliknya, dia selalu disebut sebagai perempuan merdeka. Hagar meskipun menikah dengan Abraham, saudara ya, saudara perhatikan, meskipun nikah dengan Abraham, dia tetap seorang hamba. Maka demikian pula hukum itu diberikan sebagai hamba. Loh, kalau begitu untuk apa diberikan hukum Taurat? Galatia pasal 3 ayat 19 tanya. Kalau begitu untuk apa diberikan hukum Taurat kalau hanya sebagai hamba? Nah saudara perhatikan, hukum Taurat itu berfungsi sebagai cermin untuk memberitahu kita dosa-dosa kita. Waktu kita lihat cermin, orang normal lihat cermin, belum rapi. Kok ada hitam-hitam. Nah, saudara, itu orang normal. Kalau orang tidak normal lihat cermin, wih, cakepnya luar biasa. Baru tahu loh, cantik juga ya saya, ganteng juga ya. Luar biasa itu orang tidak normal. Cermin itu berfungsi kasih tahu ada yang kurang. Maka saudara sekalian, hukum Taurat itu berfungsi sebagai cermin untuk memberitahu dosa-dosa kita. Dan hukum Taurat berfungsi sebagai monitor supaya kita tahu batasannya. Orang kalau rumah sakit kan ada monitor ya. Saudara tidak nonton sinetron dari monitor di rumah sakit. Monitor itu memberitahu saudara sekalian batasannya dan akhirnya menuntun saudara kepada Kristus. Monitor itu kasih tahu, keadaanmu tidak beres, kamu butuh dokter. Maka saudara, monitor membawa kita kepada Kristus. Nah, perhatikan bahwa hukum Taurat tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi seorang ibu. Tidak pernah saudara ya. Itu menjadi cermin, menjadi monitor, tidak menjadi seorang ibu. Itulah Hagar. Lalu yang ketiga, Hagar tidak dimaksudkan untuk melahirkan anak saudara ya. Tidak dimaksudkan Allah untuk melahirkan anak yang dijanjikan, tidak. Pernikahan Abraham dengan Hagar itu di luar kehendak Allah. Kenapa bisa nikah? Karena Sarah dan Abraham tidak sabar. Itu adalah hasil dari ketidakpercayaan dan ketidaksabaran mereka. Si Sarah bilang, kok begitu lama sih Tuhan janji, kenapa tidak kasih anak? Aku punya ide loh. Punya ide apa? Itu ada hambaku masih muda. Mungkin dia bisa segera melahirkan anak bagi kamu. Abraham bilang, boleh juga ya. Boleh juga ya. Nah saudara sekalian, akhirnya itu lahirlah Ismail. Nah itu hasil dari ketidakpercayaan dan ketidaksabaran Hagar, Sarah dan Abraham. Ini pengaruh saudara, kurang oksigen ya. Jadi ketukar-tukar antara Sarah dengan Hagar, Sarah dengan Hagar. Tapi percayalah,
Saya masih tahu istri saya mana, saudara ya. Pak Amin juga tentu sangat tahu istri yang mana ya. Kurang oksigen pun tahu, saudara ya. Cuma ini kan istrinya Abraham, Sarah dengan Hagar, jadi kadang ketukar-tukar, saudara ya. Nah, Hagar itu mencoba melakukan apa yang hanya Sarah bisa lakukan. Dan itu gagal, saudara. Itu gagal. Karena apa? Karena hukum tidak bisa memberikan hidup, memberikan kebenaran, memberikan karunia roh dan warisan rohani. Tidak bisa. Tidak ada agama atau undang-undang yang bisa memberikan kehidupan kepada orang berdosa yang sudah mati dalam dosa. Tidak ada, saudara. Hanya Kristus yang bisa melakukan itu melalui Injil. Karena itu di dalam kepercayaan manapun juga, sebaik apapun yang dikerjakan, ikut aturan, ikut perundang-undangan apapun juga, tetap tidak bisa yakin akan keselamatan. Kenapa? Karena memang tidak ada agama atau undang-undang yang bisa menjaminkan hidup bagi orang berdosa yang mati. Hanya Kristus yang bisa melakukan melalui pemberitaan Injil. Maka saudara yang sudah terima Injil, itu sudah lebih dari cukup. Keempat, fakta apa yang ada pada Hagar sehingga kita tidak membutuhkan Taurat? Sudah lihat, Hagar itu melahirkan siapa? Melahirkan budak. Ismail disebut dalam Kejadian 16 ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Dan meskipun dia itu seorang budak, Hagar budak, dia melahirkan seorang budak. Meskipun dia seorang budak, tidak ada yang bisa mengendalikan dia termasuk ibunya. Nah, saudara, ini mau mengatakan apa? Seperti Ismail, sifat lama kita, kedagingan kita, itu senantiasa berperang dengan Tuhan. Berperang dengan Tuhan. Sifat lama kita, saudara. Dan hukum atau aturan agama manapun tidak bisa mengubah. Secara alami roh dan daging itu selalu bertentangan satu dengan yang lain. Tidak ada aktivitas agama yang bisa mengubah gambaran itu. Maka siapapun yang memilih Hagar atau hukum sebagai ibunya akan mengalami perbudakan. Tetapi siapa yang memilih Sarah atau kasih karunia sebagai ibunya, itu akan menikmati kebebasan di dalam Kristus. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, Galatia 5 ayat 1, bahwa setiap anak-anaknya hidup sebagai orang yang merdeka. Yang terakhir, fakta pada Hagar ialah Hagar diusir. Nah, saudara ya, Hagar diusir. Sarah dialah yang memberi perintah, usirlah hamba perempuan itu bersama dengan anaknya. Dan Allah kemudian menyetujui dalam Kejadian pasal 21. Nah, Ismail telah tinggal di rumah itu setidaknya berapa tahun? Ismail tinggal di tenda Abraham berapa lama? Setidaknya 17 tahun. Tapi ini bukan sweet 17, ini bitter 17. Karena setelah itu diusir. Dia tinggal sekitar 17 tahun, tetapi dia tidak tinggal selamanya. Akhirnya dia harus diusir. Sebab tidak ada tempat di rumah itu untuk Hagar dan Ismail bersama Sarah dan Ishak berdampingan. Salah satu harus pergi. Maka saudara, sama ya, kita jadi orang Kristen ya. Tidak boleh sambil jadi Kristen sambil pelihara dosa lama. Oh, bisa akur kok, bisa kompromi kok. Hari Minggu pergi gereja, hari Senin ke tempat pelacuran. Ya, bisa kompromi kok, yang penting masuk surga. Nah, saudara, tidak bisa. Maka Hagar dan Ismail harus pergi. Mustahil bagi hukum Taurat dan kasih karunia, mustahil bagi daging dan roh untuk berkompromi satu sama lain dan tetap bersatu. Mustahil, saudara. Allah tidak minta Hagar dan Ismail begini, sekarang pergi dulu ya, situasi masih tidak enak. Nanti kalau sudah adem-adem, baru balik ya. Nanti sesekali datang ya, main ya. Tidak, saudara ya. Perpisahan itu bersifat permanen. Nah, kaum Yudais, orang-orang Yahudi di zaman Paulus, ketika mereka mempengaruhi orang-orang Kristen di Galatia, ayolah terima Taurat lah bersama dengan kasih karunia. Mereka sedang berusaha untuk memperdamaikan Sarah dan Hagar. Mereka berusaha memperdamaikan Ishak dan Ismail. Dan perdamaian semacam itu tentu bertentangan dengan firman. Sebab saudara, mustahil. Mustahil hukum Taurat dan kasih karunia, mustahil iman dan perbuatan, mustahil anugerah kebenaran dari Allah dicampur adukan dengan upaya manusia untuk mendapatkan kebenaran.
Jadi mustahil saudara kasih karunia dicampur adukan dengan perbuatan kita. Oh, saya mau lakukan ini supaya saya diperkenan Tuhan. Saya mau lakukan ini supaya saya masuk surga. Loh, Tuhan bilang kasih karunia. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu. Nah, kita sendiri mau pakai perbuatan kita dapat keselamatan. Ya tentu bentur saudara, tidak bisa. Tidak bisa mendapatkan kasih karunia itu. Nah, saudara, dari sudut pandang manusia, kira-kira saudara, mungkin kita memandang kelihatannya kejam ya, bahwa Allah memerintahkan Abraham usir anaknya sendiri. Usir Ismail yang sangat dikasihinya. Saudara bayangkan, kalau saya kasih tahu ya, Pak Paulus anak satu ya, Bu Elvira anak satu ya. Sudah umur berapa Pak? Oh, sebentar lagi umur 17. Habis ini usir ya Pak. Langsung Pak Paulus, Bu Elvira bergumul, kita pindah gereja saja. Ini gereja sesat, gitu kan ya. Nah, saudara tentu tidak gampang ya menerima ini dari sudut pandang manusia. Mungkin tampaknya kejam. Allah memerintahkan Abraham mengusir anak sendiri. Tetapi itulah satu-satunya solusi untuk masalah tersebut. Karena apa? Karena manusia yang lakunya seperti keledai liar tidak akan bisa hidup berdampingan dengan anak perjanjian. Saudara, kita orang-orang Kristen itu adalah seperti Ishak, seperti anak perjanjian oleh karena kasih karunia. Perjanjian kasih karunia yang digambarkan oleh Sarah itu adalah ibu rohani kita. Hukum Taurat dan kodrat yang lama, Hagar dan Ismail, ingin menguasai dan memperhamba kita lagi, saudara sekalian. Tetapi kita jangan kembali kepada kedagingan kita lagi, saudara. Kita harus ingat bahwa kita tidak dapat menyandingkan kasih karunia dengan perbuatan-perbuatan agama atau natur kedagingan kita dalam hal kebenaran. Jangan coba-coba kompromi, saudara ya. Oh, saya mau pegang Yesus, tapi saya juga mau jalankan kewajiban ritual saya. Supaya apa? Supaya lebih dekat sama Yesus. Betul? Salah, saudara sekalian. Kalau kita melakukan itu berarti Yesus tidak cukup dong. Kalau kita butuh lakukan sesuatu supaya diterima Tuhan, supaya masuk surga, berarti Yesus tidak cukup. Nah, itulah yang ditentang oleh reformasi, saudara kan? Bulan ini kita masuk kepada bulan reformasi, saudara sekalian. Nah, biasanya kalau tanya anak-anak ya, nah bulan ini kita masuk bulan apa? Oktober. Bukan, nah bulan reformasi. Nah gitu ya. Nah, kita bulan ini masuk kepada bulan reformasi. Dan itulah yang diperjuangkan oleh reformasi, supaya kekristenan tidak lagi diikat oleh sesuatu tambahan selain kasih karunia. Saudara, kompromi itu tidak akan berhasil di rumah Abraham, juga tidak akan berhasil dalam hidup kita. Jemaat Galatia berusaha melakukan kompromi semacam itu. Tapi Paulus bilang, itu hanya membawa engkau perlahan-lahan ke dalam perbudakan. Engkau yang sudah dimerdekakan, kenapa sekarang masuk lagi kepada perhambaan? Nah, guru-guru palsu zaman sekarang, saudara, mungkin kasih tahu saudara begini. Jangan tinggalkan Yesus lah. Jangan tinggalkan Yesus. Tapi mari bersama-sama kita bergerak menuju kehidupan Kristen yang lebih baik, dengan menjalankan aturan-aturan agama bersama dengan imanmu kepada Kristus. Kelihatannya baik ya. Jangan singkirkan Yesus. Yesus itu harus ada. Tapi mari kita bergerak menuju kepada kehidupan agama yang lebih tinggi bersama dengan aturan-aturan agama yang kita jalankan. Tapi saudara, itu adalah jalan kembali kepada perbudakan. Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 4 ayat 9b, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, roh yang sebenarnya tidak berdaya, pemikiran-pemikiran, pandangan, filsafat dunia yang lemah dan miskin yang tidak mungkin memerdekakan kamu. Kamu sudah dibebaskan dari itu. Bagaimana mungkin sekarang kamu kembali? Bagaimana mungkin kamu mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Maka Paulus itu mendorong mereka, yang bisa kamu lakukan apa? Singkirkan mereka. Bangsa Israel telah berada dalam ikatan hukum Taurat. Tapi itu sementara, bersifat sementara. Adalah untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka bagi kedatangan Kristus. Setelah Yesus datang, hukum Taurat harus pergi. Yesus Kristus seperti Ishak adalah anak perjanjian yang lahir melalui kuasa Allah yang ajaib. Setelah Yesus datang dan mati bagi umatnya, hukum Taurat harus pergi. Saudara perhatikan ya, bahwa hukum Taurat, aturan-aturan agama
tidak dapat memberikan hidup atau buah. Hukum atau legalisme itu mandul. Nah, bagi gereja mula-mula, kembali kepada legalisme, itu bikin mereka tidak bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sebagaimana yang Tuhan mau. Hanya dengan berpegang kepada kasih karunia, gereja akan menyebar ke seluruh dunia dengan buah yang melimpah. Nah, saudara, kalau begitu legalisme bahaya. Kalau begitu tidak penting aturan, tidak penting hukum. Nah, apakah kita jadi orang Kristen yang akhirnya antinomian? Itu juga tidak benar. Orang Kristen tidak boleh membuang aturan. Loh, tadi katanya tidak penting aturan. Orang Kristen tidak boleh menyingkirkan hukum, menyingkirkan aturan. Loh, kalau begitu, tadi bertentangan dong. Tadi mengatakan kita harus menyingkirkan. Nah, saudara perhatikannya, kenapa? Kenapa kita tidak kembali kepada legalisme, saudara? Kenapa? Nah, saudara, legalisme itu salah satu masalah utama di antara orang Kristen. Kita ingat kembali perjuangan reformasi. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus beli surat pengampunan dosa. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus jalankan kewajiban ini, kewajiban itu. Maka Martin Luther sebelum dia betul-betul mengerti iman Kristen, dia hidup dalam ketakutan, diperhamba oleh ketakutan. Ketakutan bahkan dosa yang paling kecil. Bahkan dosa lupa mengembalikan buku ke perpustakaan, dia harus mengaku dosa kepada mentornya. Sampai mentornya setiap hari lihat dia datang mengaku dosa, Luther datang lagi mengaku dosa lagi, mengaku dosa lagi. Sampai mentornya bilang, Luther tolong simpan saja sampai banyak baru datang. Karena selalu datang mengaku dosa. Bayangkan ya, tiba-tiba jemaat datang, Pak saya mau mengaku dosa, kenapa? Minggu lalu saya waktu pulang itu cup kopi saya lupa buang, saya taruh di meja, saya mau mengaku dosa, Pak saya minta ampun. Sudah pulang gitu ya. Nah, saudara, legalisme itu salah satu masalah utama. Oh, saya harus puasa supaya saya lebih baik daripada orang lain, supaya saya diterima Tuhan. Nah, saudara, perhatikan ya. Kita harus ingat bahwa yang disebut legalisme itu bukan berarti menetapkan standar rohani. Hal-hal rohani bagus dong, saudara punya hal-hal rohani. Setiap pagi baca Alkitab ya, setiap pagi saat teduh ya, setiap hari berdoa ya, kamu jadi Kristen harus melayani ya. Baik tidak? Baik, saudara sekalian. Tapi kita harus ingat bahwa legalisme itu bukan berarti menerapkan standar rohani. Melainkan legalisme itu ialah menyembah standar-standar itu. Itu bedanya. Saudara punya aturan bagus nggak? Bagus. Tetapi bahayanya ketika kita menyembah aturan itu. Jadi di dalam gereja akhirnya kita menyembah kepada aturan-aturan itu. Kalau engkau lakukan itu, engkau rohani. Engkau tidak lakukan, engkau tidak rohani. Maka kita menerapkan standar lalu menyembah standar itu. Oh, dia hebat ya. Dia puasanya sampai 7 kali seminggu. Wah, dulu teman saya bilang, ini brosur KKR, datang kamu. Kenapa ini? Apa hebatnya pendeta ini? Oh, pendeta ini hebat. Dia puasa 7 hari 7 malam. Bukan puasa, 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam dan setelah itu masih bisa loncat-loncat. Ayo datang. Loh, kenapa mesti datang? Karena hebat. Kenapa hebat? Karena sudah puasa 40 hari 40 malam bisa loncat-loncat. Nah, saudara, itu menjadi kriteria rohani atau tidak. Nah, saudara, legalisme itu menyembah standar tersebut dan berpikir bahwa kita rohani kalau kita taat kepada standar itu. Legalisme juga berarti saudara menghakimi orang percaya lain berdasarkan standar tersebut. Ini dosa kita ya saudara, dosa hamba Tuhan juga, membandingkan dengan hamba Tuhan lain. Oh, saya lebih baik, kenapa? Karena yang saya bisa dia nggak bisa. Tapi kita nggak pernah ukur yang kita nggak bisa yang dia bisa. Herannya ya, kalau kita banding sama orang lain, selalu kita banding yang kita bagus dan orang nggak bagus. Wah, dia mana bisa loncat? Saya bisa loncat, tapi dia bisa berenang, saya nggak bisa berenang. Nah, saya nggak pernah sebut itu, nggak pernah bandingkan itu misalnya. Nah, saudara sekalian, legalisme itu berarti kita menghakimi orang lain berdasarkan standar tersebut. Seseorang ya bisa saja ya dia menghindari rokok, dia tidak minum alkohol, dia tidak nonton bioskop, tetapi tetap tidak rohani. Orang Farisi kurangnya apa, saudara? Orang Farisi itu standarnya tinggi, saudara. Tapi Yesus paling kecam mereka. Mereka lah yang menyalibkan Yesus. Standarnya tinggi sekali. Mereka legalisme. Mereka menyembah kepada legalisme. Nah, saudara, natur yang lama kita menyukai legalisme, saudara. Kedagingan kita suka dengan legalisme. Kenapa, saudara? Karena legalisme itu memberikan kita kesempatan untuk terlihat baik.
Oh, kenapa datang persekutuan doa? Supaya terlihat baik. Kenapa datang persekutuan doa? Karena saya pengurus. Oh, kalau tidak pengurus tidak datang. Ya kan enggak, supaya terlihat baik. Nah, misalnya ya, kenapa kamu lakukan ini? Supaya terlihat baik. Itulah legalisme. Kedagingan kita suka dipuji. Suka dipuji, suka terlihat. Rohani terlihat baik. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yudais. Kaum Yudais, kita tidak ragukan mereka orang-orang yang luar biasa. Menarik, kalau mereka ada di tempat kita, wah kita akan ikut mereka. Kenapa? Aduh, ikut pendeta itu tidak ada kelebihannya. Ikut orang-orang ini, wah luar biasa, mari kita ikut mereka. Maka jadi jemaat Galatia tidak gampang, saudara ya. Orang-orang Yudais itu orang-orang menarik. Kenapa? Karena mereka memiliki surat pujian dari pemuka agama. Zaman itu ada loh surat. Itu surat pujian loh. Mungkin surat rekomendasi, saudara ya. Paulus bilang dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Wah, berarti ada surat pujiannya. Luar biasa orang-orang ini. Lalu mereka juga memiliki standar yang tinggi, dan mereka sangat hati-hati soal makan dan minum. Ini tidak boleh makan, ini tidak boleh minum. Oh, kenapa ya? Kalau kamu makan, kamu kurang rohani. Oh, kalau begitu saya mau lebih rohani. Jangan makan, jangan minum. Wah, kita pasti suka. Ini orang disiplinnya luar biasa. Lalu mereka juga luar biasa di dalam mencari orang baru. Wah, saudara, ini orang giat sekali, saudara, mencari orang baru. Dan suka mengiklankan pencapaian mereka. Wah, hebat sekali. Lalu mereka juga memiliki aturan dan standar yang mencakup semua aspek kehidupan, sehingga memudahkan para pengikutnya tahu. Pengikutnya bisa bedakan nih, ini yang rohani, ini yang tidak. Kenapa? Karena mereka punya standar. Ayo kita ikut standar orang ini. Lalu berdasarkan standar itu kita lihat, ayo kamu kurang rohani, kamu perlu bertobat. Kamu rohani, mari saya ikut kamu. Nah, saudara sekalian, akhirnya kita menyembah kepada standar tersebut. Tetapi saudara sekalian, kaum Yudais membawa orang ke dalam perbudakan, bukan ke dalam kemerdekaan. Dan orang-orang tidak banyak tahu bedanya. Karena itu Paulus teriak supaya mereka tahu bedanya. Nah, di dalam pasal penutup ini, Paulus menunjukkan tragedi terbesar legalisme. Yaitu apa? Legalisme memberikan kesempatan kepada daging kita, kedagingan kita untuk bekerja. Jadi saudara tidak perlu kelihatan jelek, saudara kelihatan baik, tetapi sebenarnya saudara tidak menyembah Yesus. Saudara kelihatan baik, tapi saudara tidak sungguh-sungguh Kristen. Karena saudara sedang menyembah kedagingan saudara untuk kelihatan rohani. Tetapi natur yang lama tidak bisa dikendalikan oleh hukum Taurat, oleh legalisme. Maka mencoba mencampur Taurat dengan kasih karunia sama dengan mencoba hal yang mustahil. Hanya akan menghasilkan hidup yang kering. Maka orang terus pikir, kenapa ya hidupku kering? Aku jalankan kewajiban agama, hidup kering. Aku jalankan kewajibanku, kenapa hidupku rasa tidak bisa mendapatkan sukacita, damai sejahtera, saudara? Ketika pemimpin komunis sudah mau meninggal, Stalin, orang mendapatkan, tetap dia gelisah dengan pemikiran-pemikiran komunismenya. Tetap orang mendapatkan ketika dia meninggal ada Alkitab terbuka di meja kerja dia. Dia tetap mencari. Maka saudara sekalian, hidup oleh kasih karunia itu memberikan seseorang kehidupan Kristen yang sejati, bebas dan memuaskan jiwanya. Rahasianya ada di pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus. Dan rahasia inilah yang Paulus akan bagikan di pasal-pasal yang berikutnya. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan, dan kami sungguh-sungguh minta Tuhan memberikan kepada kami kepekaan membedakan kehidupan rohani yang sejati dan kehidupan rohani yang palsu. Mungkin di dalam keseharian kami, dalam kedagingan kami selama ini justru telah menikmati kehidupan rohani yang palsu. Kami hidup di dalam legalisme. Kami menjunjung, menyembah kepada standar-standar itu, dan kami merasa baik bukan karena Kristus, tapi karena kami telah mengikuti seperangkat aturan-aturan yang membuat kami kelihatan rohani. Tuhan, ampunilah kami. Berikan kami kepekaan bahwa kami telah dimerdekakan dari perbudakan. Dan kami yang hidup dalam kemerdekaan, kami bukan hidup lagi dengan mengejar sesuatu yang tidak mungkin kami capai dengan usaha kami sendiri. Tetapi biarlah kami boleh hidup, melakukan segala yang baik
karena kami telah dicintai Tuhan, karena kami telah dikasihi Tuhan, karena kami telah dimerdekakan Tuhan. Biarlah kami hidup oleh pemberitaan Injil dan oleh kuasa Injil itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah terus setiap kami, pimpin kami dalam kepekaan oleh karena firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus penebus kami dan juru selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Amin.